Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang break even point. Dan nama saya sendiri Dimas Anugrah, dan ini rekan saya. Khairunisa Nugraha. Dan rekan saya yang satu lagi, Noval Rizkiawan. Dan Adisti Ayu Pradita. Pengertian break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapat atau revenue atau penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Rumus BEP adalah TR sama dengan TC atau TR min TC sama dengan 0. Manfaat analisis break even point. Yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungan dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi penjualan akan diketahui. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum dalam kurung unit produk maupun satuan uang, agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang kelima, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, mengetahui sistem laporan yang tebal dan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Yang keenam, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Ya, selanjutnya ada kelemahan break-even point. Asumsi tentang linearity pada umumnya, baik harga jual per unit maupun variabel cost per unit, tidaklah berdiri sendiri terlepas dari volume penjualan. Dengan perkataan lain, tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Hal ini tentu saja akan menyebabkan garis revenue tidak akan lurus, melainkan melengkung. Di samping itu, variabel operating cost per unit juga akan bertambah besar dengan meningkatkan volume penjualan mendekati kapasitas penuh. Hal ini bisa saja disebabkan karena menurunnya efisiensi tenaga kerja atau bertambahnya upah lembur. Kedua, klasifikasi biaya. Kelemahan kedua dari analisa break-even point adalah kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost, di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Yang ketiga, ada jangka waktu penggunaan. Kelemahan lain dari analisa break-even point adalah jangka waktu penerapannya yang terbatas. Biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun. Apabila perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk advertensi ataupun biaya lainnya yang cukup besar, di mana hasil dari pengeluaran tersebut atau tambahan investasi tidak akan terlihat dalam waktu yang dekat, sedangkan operating cost sudah meningkat, maka sebagai akibatnya jumlah pendapatan yang harus dicapai menurut analisa break-even point agar dapat menutup semua biaya-biaya operasi yang bertambah besar juga. Asumsi yang mendasari analisis break-even point menurut Horngen sebagai berikut. Yang pertama, ada satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Yang kedua, manajer menggolongkan setiap biaya atau komponen biaya gabungan, baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap. Yang ketiga, beban dan pendapatan adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Yang keempat, tingkat persediaan tidak akan berubah. Yang terakhir, ada penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Fungsi break-even point atau BEP. Break-even point memiliki fungsi untuk menghitung target keuntungan dari jumlah penjualan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal tersebut dilakukan agar produksi tetap mendapatkan keuntungan. Analisis ini digunakan untuk mengukur serta mempertahankan tingkat produksi dan penjualan agar tidak
lebih kecil dari titik impas. Menurut Mulyadi, beberapa asumsi yang berpengaruh dalam analisa break-even point adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabilitas biaya dianggap akan mendekati pola perilaku yang diramalkan. Yang kedua, harga jual produk dianggap tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat kegiatan. Yang ketiga, kapasitas produk pabrik dianggap secara relatif konstan. Yang keempat, harga faktor-faktor produksi dianggap tidak berubah. Yang kelima, efisiensi produk dianggap tidak berubah. Yang keenam, perubahan jumlah persediaan awal dan akhir dianggap tidak signifikan. Yang ketujuh, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Yang ke-8, volume merupakan faktor utama satu-satunya yang mempengaruhi biaya. Selanjutnya ada tujuan cara menghitung break-even point. Tujuan utama dari analisis cara menghitung break-even point adalah untuk menentukan output minimum yang harus dilampaui agar bisnis mendapatkan keuntungan. Sebuah perusahaan dapat menganalisis tingkat output yang ideal agar memiliki pengetahuan tentang jumlah penjualan dan pendapatan yang akan memenuhi dan melampaui break-even point. Dapat memberikan data yang dapat berguna bagi departemen pemasaran bisnis ini karena cara menghitung break-even point dapat membantu bisnis melihat di mana mereka dapat menyusun ulang atau memotong biaya untuk hasil yang optimal. Salah nih. Rumus cara menghitung break-even point. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit atau biaya variabel per unit. BEP sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit atau harga per unit. Keterangannya, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan output yang bervariasi, misalnya gaji, sewa, mesin, dan bangunan. Harga jual per unit adalah harga jual per unit. Biaya variabel per unit adalah biaya variabel yang dikeluarkan untuk membuat unit. Contoh 1, cara menghitung break-even point. Data perusahaan PT Abadi Terang sebagai berikut. Total biaya tetap atau TFC senilai 120 juta, total biaya variabel atau VC per unit sebesar 60.000. Harga jual per unit senilai 80.000. Perhitungan BEP unit. Rumus BEP unit sama dengan FC per P min VC. BEP unit sama dengan 120 juta per 80.000 dikurang 60.000 sama dengan 6.000. Perhitungan BEP rupiah. Rumus BEP rupiah adalah FC per 1 min VC per P sama dengan 120 juta per 1 dikurang 60.000 per 80.000. Hasilnya adalah 480.000. Ditanya, berapa keuntungan yang akan diperoleh target laba, buktikan laba yang diperolehnya. Pembahasan. Dari analisis inilah, perusahaan dapat meramalkan keuntungan yang diperoleh atau target laba berdasarkan beberapa target penjualan minimumnya. Adapun rumus untuk menghitung target ini sebagai berikut. BEP dikurang laba sama dengan FC plus target laba per P dikurang VC. Mari kita pelajari simulasi untuk menghitungkan target laba ini dengan FC, VC, dan P yang sama dengan. Contoh sebelumnya, perusahaan ini menargetkan laba sebesar 80 juta per bulan. BEP dikurang laba sama dengan FC plus target laba per P min VC. BEP dikurang laba sama dengan 120 juta dikurang 80 juta per 80.000 dikurang 60.000. BEP minus laba 200 juta per 20.000. BEP dikurang laba sama dengan 10.000 per unit atau BEP dikurang laba sama dengan 800 juta. 800 juta didapat dari 10.000 unit dikali 80.000. Bahasan kedua, membuktikan laba yang diperoleh. Untuk membuktikan bahwa dengan menjual 10.000 unit bernilai 800 juta, perusahaan akan mendapatkan laba 80 juta. Mari periksa berikut ini. Penjualan sama dengan 800 juta
FC sama dengan 120 juta, total VC sama dengan 60.000 dikali 10.000 per unit sama dengan 600 juta, total biayanya adalah 600 juta. Jadi laba 80 juta dihitung dengan cara penjualan dikurang FC plus total VC. Berikutnya ada contoh soal cara menghitung break even point. Contohnya ya, seorang akuntan manajer perusahaan PT ABC yang bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan suplai ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta dan menginginkan keuntungan sebesar 20 juta. Penyumbaran biaya yang dikeluarkan untuk operasi adalah sebagai berikut. Total biaya tetap yaitu 50 juta, biaya variabel per unit 30.000, harga jual per unit 50.000. Keuntungan yang diinginkan adalah 20 juta. Pertanyaannya, perusahaan harus menjual berapa unit agar tidak mengalami kerugian? Mari kita jawab. Yang pertama, kita harus mencari nilai break even point-nya yang terlebih dahulu. Saat Anda mencari nilai BEP, kamu akan mengetahui juga nilai margin kontribusinya. Yang pertama, break even point yaitu 50 juta margin kontribusinya. Yang kedua, 50 juta dibagi dalam kurung 50.000 dikurang 30.000. Yang ketiga, 50 juta dibagi 20.000, yaitu hasilnya sama dengan 250 juta. Artinya, perusahaan harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual 250 unit, perusahaan ABC juga tidak akan memperoleh keuntungan. Nah, kemudian di sini ada contoh ketiga cara menghitung break even point. Sebuah perusahaan yang memproduksi smartphone ingin mengetahui jumlah unit yang harus diproduksinya agar dapat mencapai break even point atau titik impasnya. Biayanya tetap produksinya adalah sebesar 500 juta, sedangkan biaya variabelnya adalah sebesar 1 juta. Harga jual per unitnya adalah sebesar 1,5 juta. Berapakah unit yang harus diproduksi agar dapat mencapai break even point atau titik impasnya? Diketahui break even point sama dengan biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kemudian 500 juta masukkan ke dalam biaya tetap produksi, kemudian 1.500.000 yaitu harga jual per unit dan 1 juta sebagai biaya variabel per unit. Kemudian 500 juta dibagi 1.500.000 dikurang 1 juta. Jadi hasilnya 500 juta dibagi 500.000 sama dengan 1.000 unit. Jadi perusahaan ini harus dapat memproduksi smartphone sebanyak 1.000 unit untuk mencapai break even point atau titik impasnya. Nah, yang tadi itu dalam bentuk unit, sekarang dalam bentuk rupiah. Dalam rupiah, break even point sama dengan biaya tetap produksi dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit dikali harga per unit. Jadi kalau tadi 500 juta dibagi 1.500.000 dikurang 1 juta, sekarang dikali 1.500.000. Jadi hasilnya 500 juta dibagi 500.000 dikali 1.500.000. Jadi hasilnya 1,5 miliar. Jadi perusahaan harus dapat mencapai penjualan sebanyak 1,5 miliar rupiah agar dapat break even point, tidak untung dan tidak rugi. Selanjutnya ada contoh yang keempat, yaitu cara menghitung break even point. Sebuah usaha kerajinan dari miniatur lilin menetapkan harga produk sebesar 10.000 per unit. Biaya tetapnya 10 juta dan biaya tidak tetapnya 5.000. Berapa volume produksi pada keadaan titik impas break even point? Berapakah harga jual bila ingin mendapatkan keuntungan 5%? Pembahasannya yaitu diketahui harga produk 10.000, biaya tetapnya 10 juta, biaya tidak tetapnya 5.000. Yang pertama yaitu volume produksinya dibagi 10 juta ditambah 5.000 dikali 1.000
dibagi 10.000 sama dengan 15 juta dibagi 10.000 sama dengan 1.500 produk. Volume produksi pada keadaan titik impas adalah 1.500 produk. Yang kedua ada keuntungan 5/100 dikali 1.500 dikali 10.000 sama dengan 5/100 dikali 15 juta. Hasilnya yaitu 750.000. Jadi modal ditambah keuntungan dibagi dengan produk. Maka 15 juta ditambah 750.000 dibagi 1.500 sama dengan 10.500. Jadi harga jual bila ingin mendapatkan keuntungan 5% adalah 10.500. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.